Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Gimana kabar Anda hari ini? Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini. Dalam kondisi apapun, semoga Anda baik-baik saja. Baik nggak baik, saya selalu ingatkan jangan lupa madang ya. Merah madang semapu. Woyo woyo. Nih, ini merahnya buah-buahan ya. Ya, merah ini udah pasti. Ada yang tahu ini buah apa? Buah ini kalau dimakan, makan ini satu sumpamanya. Setelah itu Anda memakan jeruk bayi atau lemon yang sangat kecut tanpa ada rasa manis. Lemon itu akan terasa manis, dan lemon itu akan berubah rasanya total dari kecut menjadi manis total. Nah, ada yang tahu ini buah apa? Ini buah dari alamnya langsung, dari tumbuhannya, dari pohonnya. Kita taruh di sini merah ya. Udah pasti merah. Udah ada yang nggak ada yang mendebatkan. Ini ada satu lagi. Nah, gelundung. Nah, ini dua bongkahan batu di sini. Bongkahan batu ini, buah ini udah mengkilat, merahnya jelas. Nah, ini juga merah, ya. Ini kalau buah udah pasti tembus. Kalau kayak gini nggak tembus karena batu. Salah satu diantara ini adalah batu badar besi, salah satu adalah bukan. Oke, kita cari posisi yang terbaik aja dulu ya guys. Salah satu adalah badar besi, salah satu bukan. Nah, terus gimana cara membedakannya? Kita akan bahas ini dulu sebelum kita akan akhirnya potong salah satu diantara mereka. Nah ini, wih, ya, ini buahnya di sini. Nah, oke. Di antara ini golongan batu merah dengan urat atau motif bagus semua. Kedua batu ini merah dengan motif bagus semua. Kedua batu ini motifnya bagus semua. Tapi satu nempel, satu enggak. Nah, ini sama-sama dari Kebumen. Nah, ini seumpamanya ini nempel, ini golongan badar besi koi. Seumpamanya ini nempel. Dan ini ketika nempel, ini golongan badar besi. Kalau kita nyebutnya itu badar besi merah cabai ada, kristal koi ada. Terus kalau ini ya, terus badar besi red hot juga pasti ada di sini karena campur-campur. Nah, kalau ini koi kalau nempel. Tapi ternyata yang nempel yang mana, kita coba cek aja dulu. Ini guys, ini merahnya lebih tua daripada ini. Ini karena ini oranye. Nah, ini mainan anak ini. Ini mainan anak warnanya oranye. Ini oranye ya, jelas oranye. Nah, ini kita bisa bandingkan. Nah, oke ya, ini jelas oranye ini warna ini. Oke. Karena warna merah itu banyak sekali. Kita coba cek. Wih, nempel guys. Ini udah pasti badar besi. Cek. Nah, cek. Oke. Nah, ini bukan badar besi. Merahnya seperti apa? Kita coba cek, perhatikan. Wih, uratnya. Wih. Kalau merah ini cenderung ke pink merahnya. Jadi ini ada campuran warna. Ini merah, udah pasti merah ya. Ya, jadi merahnya batu sama buah itu beda ya. Tadi oranye udah ada perbandingan oranye. Nah, oke, kali ini kita akan belah batu ini hanya untuk prospek pembuatan cincin. Kita nggak jual bahan badar besi kayak gini, karena badar besi kayak gini badar besi paling sulit dicari ya. Bahannya juga sudah mahal, jadi lebih baik hasil jadinya saja. Karena setiap batu badar besi bongkahan kayak gini, ketika dilempengin aja itu bisa jadi kepotongnya seumpamanya ini 15 kilo, ketika dilempengin itu bisa hilang sampai 3-4 kilo. Karena Anda tahu sendirilah, bahan badar besi seperti itu, makin besar ketika dilempengin resikonya juga makin besar. Padahal ini bagus banget ya guys. Wah. Tapi ini bukan badar besi walaupun dari kabupaten yang sama. Nah, itu bedanya. Nyala mana? Ya. Woyo, kita lanjut. Kita akan potong ini sampai yang woyo. Jangan lupa madang. Daerah madang semaput.
Nih guys, ya, batu badar besi ini merupakan batu yang ditambang ya. Nah, ini gila-gilaan dalamnya. Maka dari itu, ini didapatkan merupakan batu di dalam batu. Hebat sekali guys, merahnya gila-gilaan. Ini golongan red hot super ya. Red hot super, ini uratnya. Wih, Anda lihatnya itu merah semua ya. Nah, ini batu yang ditambang, batu yang ada di dalam batu dan dicari ini. Ya, maka dari itu kenapa batu ini kok kalau bongkahan besar makin banyak resikonya. Satu, retak akibat betelan ini kan kulitnya. Jadi batunya aslinya hitam kayak gini, dalamnya ada batu merah kayak gini dan batu hitam itu gede banget. Jadi harus didedel sedikit demi sedikit. Kenapa dalamnya kok retaknya banyak? Lah itu karena proses pembetelan, guys. Untuk dapat sebongkah besar ini susah sekali, maka dari itu rata-rata badar besi merah itu ini bongkahannya kecil-kecil, jarang sekali yang besar, hanya Master Golden yang punya. Dan ini golongan super guys. Wih, gila-gilaan uratnya ini loh, cemprat-cemprat kayak gini. Uratnya urat hot semua. Cabenya juga ada di sebelah sini cabe, di sini cabe. Ini hot semua, ngeri banget guys. Ini menyala-nyala kayak gini. Nah ini yang susah ya guys. Kita harus beli satu bongkah dengan biaya satu bongkah juga kalau bongkahan besar. Dan kulit juga ketimbang juga, ini kulit guys. Kayak gini ketimbang semua. Nih, ini berapa kilo dalam bongkahan ini. Ya, ini akan kita proses, kita nggak akan jual bahan. Karena memang sangat susah mencari bahannya, apalagi bongkahan besar, apalagi yang super kayak gini. Anda bisa menikmati langsung udah menjadi cincin yang super-super ya. Kali ini kita akan belah ini, kita akan cari motifnya yang terbaik, kita akan buat cincin-cincin yang hebat-hebat. Inilah badar besi Kebumen. Ini kulit ini agak retak ke sini, jadi prosesnya memang agak panjang. Itulah yang ketika dipotong lempeng-lempeng itu harganya naik berlipat-lipat, dan ketika 15 kilo saja bisa hampir habis. Pernah kejadian itu sampai 6 kilo lempengannya ditimbang, yang lain potekan-potekan kecil kayak gini dan retak-retak. Ini udah kelihatan retak, ini sap ya, karena batunya keras tapi dia getas. Ya gitu, batunya keras tapi getas, hebat sekali ini. Sepanjang mata memandang adalah merah membara. Haha, lanjut.
Oh itu guys. Nah ini airnya kayak air sembelihan ya. Kayak air sembelihan hewan, air darah ini merah. Ya, warna merah ini bukanlah pewarnaan. Warna merah ini memang benar-benar dari serbuk atau lapukan atau bekas serbukan gergajian dari batu badar besi merah itu sendiri. Itu merah bener guys. Nah, karena memang warnanya merah dari alam, ketika menjadi serbuk pun dia berwarna merah kayak gini. Nah, ini sebenarnya, nah ini kelihatan merah kan? Ini kalau dikupas ini kecoklat-coklatan ini kayak darah, kayak dedeh warnanya ya. Nah, ini tadi batu sebesar itu tadi 15 kg, cuman jadi segini, bro. Ini yang remu-remu itu ada sebagian tak lempar-lempar, itu petilan-petilan yang kulit-kulitnya itu cuma jadi segitu. Lah ini kenapa? Alasannya lempengan itu saya nggak jual untuk batu ini. Kedua, saya pasti rugi kalau jual lempengan. Biarpun nggak rugi, ketemunya nggak masuk akal. Nah ini yang potean-potean bukan pilihan ya. Dia badar besi tapi bukan pilihan karena warnanya gelap kayak gini. Ini tak coba potong. Nah ini yang kual kulit ini ada yang masih bisa jadi satu mungkin. Nah ini kualnya, kulitnya. Nah dikira hanya ngelapis sedikit, karena di sini ngelapis sedikit ternyata masuk ke dalam kayak gini. Ini berapa kilo coba guys? Ini yang nggak masuk ini berapa kilo coba? Sebenarnya ini masih masuk, cuman untuk warnanya kan, nah gradingnya beda dengan yang ini. Jadi di antara 15 kg cuma jadi segini, bro. Ini pun tidak sempurna semua ya. Di antara 15 kg tadi, yang ini, nah yang paling bagus ini sebenarnya. Ini berapa kilo coba? Anggap saja ini 3 punduk ya, 1 punduk, 2 punduk, 3 punduk, 35% jadinya. Ketika menjadi prospek akik. Nah itu yang jadi masalah ketika batu-batu ini semua itu memang badar besi kayak gitu guys. Bahannya mahal ya, prosesnya juga, gamblingnya juga besar. Jadi yang nggak berani main badar besi nggak usah beli bahan, beli yang sudah jadi aja ya. Karena lempengan kayak gini udah nggak tak jual, karena saya udah mengorbankan banyak sekali. Ini modalnya ini kalau tahu ya lumayan banget lah. Batu 15 kg, caranya modalnya batu aja udah tahu sendiri lah kalau yang biasa main badar besi, apalagi dengan embel-embel kualitas super. Saya bilang ini kualitas super. Lah dari mana saya bilang itu kualitas super? Saya melihat dari motifnya guys, motif yang terlihat. Walaupun super itu tidak semua satu bongkah 15 kg itu super. Yang ini yang supernya di sini, yang ini yang kualnya, yang ini yang biasanya, dan yang retak-retaknya ini bosok kayak gini. Nah itulah badar besi. Mengapa badar besi itu prosesnya panjang, resikonya besar, dan harganya juga memiliki harga tersendiri, terutama yang super-super ya. Itulah kenapa saya kalau udah ngelempeng saya nggak akan jual. Kalau bongkahan, oke jual bongkahan, harga bongkahan. Kalau ngelempeng saya nggak akan jual. Semuanya dijual pun harganya lempengan udah gila-gilaan, nggak masuk akal lah. Saya nggak masuk kalau dijual lempengan kayak gini, ketemunya malah rugi waktu, rugi uang, rugi semuanya. Jadi harus saya pilih lagi menjadikan akik seperti itu. Itulah sebuah proses ya guys. Maka dari itu saya selalu bilang, batu yang saya posting, yang saya jual, yang saya tunjukkan kepada Anda itu merupakan batu terbaik daripada yang baik. Ini masih golongan baik, bro. Ini. Tapi ini yang terbaik. Nah, ini badar besi merah, bro, merah red hot ya. Ini yang terbaiknya di sini. Dan kita masih lihat ini, guys. Ini udah yang bilang terbaik, yang supernya aja. Wah, ini kameranya kuat nggak ya? Lihat warna merah kayak gini. Nah, ini yang terbaiknya aja. Ini masih kebuang, seret. Ini masih ada rentem di sini, nugel sampai sini. Nah, nyari akiknya juga agak susah. Nah, di sini juga ada rentem. Kalau pengen tahu, kalau kering nanti kelihatan. Nanti kelihatan semua, retak-retak bawaannya kelihatan semua. Jadi kelihatan kena air kayak gini, kayak dipoles sudah meling semua. Tapi nah itu kalau dari samping itu. Nah ini nih, ini gripis ini. Nah ini gripisnya. Kita bikin akik nggak mungkin gripis dibikin ya. Itu kita harus ya melangkain itu semua, menghindari itu semua agar jadinya super. Nah, ini jadinya 35% jadinya juga masih disortir lagi. Disortir lah, ini udah berapa persennya? Ini kebuang pasti, ya. Ini juga udah kebuang sendiri otomatis. Ini juga, ini belah sini retak ini. Nah, ini kebuang juga pasti. Hampir semuanya kayak gitu. Itulah badar besi merah, guys.
Ya, seperti itu. Nah, ini malah nggak masuk sama sekali, ini hanya di sini pun nggak tahu ini masuk apa enggak ya. Waduh. Nah, ini kumat. Ini. Ngeri ya. Nah, ini. Ini hampir belakangnya keropos semua loh, guys. Nah, ini udah biasa pemain batar besi bongkar itu udah biasa lihat kayak gini. Kalau dulu ya, bukan dulu aja, kemarin aja ya sering shock. Pernah kejadian moles bahan 75 kg jadi 35 kg. Itu pernah kejadian karena bahannya itu ya kelihatannya kulit hitamnya ini sedikit, ternyata ngual sampai dalam, ngurek sampai dalam, harus dipoles. Kalau nggak dibersihin kan itu bersihnya juga agak ngambang-ngambang juga, itu resiko juga batar besi. Maka dari itu pernah juga kejadian moles 10 kg apa sekitar antara 10 kg, udah hitungan harganya udah deal, terus jadinya paling sekitar 5 kg dan nggak maksimal. Itu juga pernah, guys. Itulah batar besi, guys. Jadi prosesnya juga aduh pusing sendiri, kadang saya juga nggak enak sendiri, tapi gimana lagi ya. Nah, ini. Wih, model itu lebih baik jual jadi saja. Ya. Biar modalnya mahal, tapi kalau jual jadi ya alon-alon asal kelakon. Ini sebagian beberapa ada yang sombong mungkin ini. Oh, bukan sombong ini, keropos ini. Ini kebuang ini segini. Tas ini kebuang segini. Nah, mau gimana? 50%. Masih disortir lagi yang 30%, sekitar jadinya 30% ya. Berarti paling 20% paling. Ya, seperti itulah, guys. Ya. Ini saya sambil nyari gambar, siapa tahu nemu gambar dari sebuah batar besi. Ini gambar Godzilla apa ya? Aduh, payah. Ini motong kayak gini juga karena keras. Ini motongnya tangan saya juga sampai kebas, kayak kesemutan kayak gitu karena ngeder terus mesinnya. Berapa jam dari tadi? Saya mulai dari jam 10, ini 2 jam motong kayak gini, 15 kg. Lebih. Oh, hampir 3 jam, Bro. Buset. Ini yang super ini sini. Nah, itulah, guys. Jadi cincin yang super-super cuma jadi berapa? Ya, seperti itulah prosesnya, seperti itulah kenyataannya, dan seperti itulah kahanannya. Jadi semua batu walaupun super tetap gambling 50-50, apalagi batar besi merah. Saya bilang super, kenapa? Karena kualitas motifnya yang hebat. Seperti ini, merahnya menyala, gradasinya hebat, dan serasi, ada juga warna kristal yang lainnya. Seperti itu. Dan dalamnya tetap ya tahu sendiri lah, ini udah lihat sendiri ya, 15 kg. Woyo, kalau per kilogramnya 350.000, kalau ini nggak boleh kayak gitu ya. Kalau per kilogramnya sampai 500 kali 15 berapa? Dipotong cuma jadi 30%, masih disortir lagi. Mantep juga rasanya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti akan ada sendiri untuk hasil jadi-jadinya yang ini, tapi mungkin dalam jangka panjang karena saya menjadikannya itu tidak sekaligus. Jadi jadikan satu-satu dikombinasi dengan batuan temuan yang lain biar kita bisa menunjukkan itu enggak satu bleng, itu enggak. Juga kita nyari motif juga enggak cepet kayak gitu loh, guys. Nyari motif juga harus telaten, enggak kerasa gerusu ya. Nah, ini marahnya kayak gini, hebat banget ya, guys, batunya ya, guys. Ya, ini memang merahnya ini asli kayak gini, hebat banget ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos. Nah, itu 15 kg pating gentalang koyong. Belum yang remuk-remuk, guys, itu banyak banget lempar-lempar sana itu, termasuk ini remukan ini di sini saya lempar-lempar juga di sini. Hahaha. Ada, oke, mandi dulu, lanjut.